Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan membagikan video pembelajaran kimia untuk bab kelanjutannya daripada video yang lalu, yaitu mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan, gitu ya. Tetapi pada subbab hari ini yang kita bahas adalah bagaimana pengaruh ion sejenis, gitu ya, atau ion senama terhadap kelarutan suatu zat, gitu ya. Baik, silahkan disimak video pada hari ini. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 11 MIPA ya, agar belajar kimianya jauh lebih mudah, gitu ya. Oke. Nah, berikut adalah pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan, gitu ya. Saya ambil contoh dari sini. Ya, di sini ada larutan AgCl, kemudian saya tetesi dengan larutan NaCl, gitu ya. Oke. Nah, bisa diperhatikan di sini keberadaan ion sejenis atau senama dalam suatu larutan dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat dalam air. Gitu ya. Jadi, kalau ada ion yang sama, ya, yang jenisnya sama, sama-sama punya Cl misalnya, atau sama-sama punya nanti di sini Ag, gitu ya. Nah, maka ion yang sejenis tersebut akan menyebabkan kelarutannya semakin kecil, gitu ya. Kenapa? Karena akan ada pengendapan, gitu ya. Jadi kalau ada zat yang mengendap, maka kelarutannya akan semakin kecil. Oke. Nah, bagaimana penjelasannya? Silahkan disimak. Oke, ini contohnya. Jadi ini saya ambil contoh, sekali lagi hanya contoh saja. Larutan AgCl, lalu saya tetesi beberapa tetes larutan NaCl. Oke. Nah, contoh yang pertama, ke dalam larutan jenuh AgCl ditambahkan beberapa tetes larutan NaCl. Maka akan terjadi pengendapan AgCl. Gitu ya. Nah, hal ini dikarenakan pengaruh ion Cl- yang terdapat dalam larutan NaCl. Nah, bagaimana ion Cl- ini bisa mempengaruhi? Oke, silakan disimak terlebih dahulu ya. Maka pembahasannya seperti ini. Larutan AgCl ya, saya ionisasikan dulu seperti ini. AgCl membentuk kesetimbangan menjadi Ag positif ditambah Cl negatif. Itu ya. Jadi Ag positif ditambah Cl negatif. Nah, kemudian NaCl ya kan ditambahkan ke dalam AgCl gitu ya. Nah, NaCl terbentuknya atau terionisasinya menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Nah, perhatikan di sini Cl yang di atas dengan Cl yang ada di bawah. Ya, nah ingat Cl yang ada di bawah itu adalah menambah Cl yang di atas. Sehingga jumlah Cl yang ada di sebelah kanan jumlahnya bertambah besar atau bertambah banyak, gitu ya. Nah, tentu kalian masih ingat bahwa prinsip di kesetimbangan bahwa kalau salah satu ruasnya molaritasnya bertambah, gitu ya, atau molaritasnya besar, maka akan dibuang ke lawannya, gitu ya. Nah, karena di sini Cl-nya bertambah dan letaknya dia di sebelah kanan kan, ya kan? Nah, karena dia ada di sebelah kanan bertambah, otomatis supaya kesetimbangannya tetap, maka dia harus digeser ke kiri, gitu ya. Dia digeser ke kiri. Artinya apa? Artinya AgCl akan mengendap. Gitu ya. Sehingga perhatikan keterangannya. Nah, dari sini karena ion Cl- bertambah, maka kesetimbangan bergeser ke kiri sehingga AgCl mengendap. Itu ya. Jadi paham ya kenapa AgCl-nya mengendap? Karena Cl-nya bertambah. Cl- posisinya di kanan. Gitu ya.
Karena di kanan dia bertambah besar, maka otomatis supaya setimbang harus dibuang ke kiri. Ingat, saat dibuang ke kiri, maka AgCl akan mengendap. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua, misal saya tidak pakai larutan NaCl. Ya, oke, NaCl-nya ini ya ceritanya saya hapus, saya ganti larutan AgNO3 gitu ya. Oke, baik saya hapus, saya ganti larutan AgNO3 ya. Oke. Maka perhatikan di sini contoh yang kedua, ke dalam larutan jenuh AgCl ditambahkan beberapa tetes larutan AgNO3. Oke, maka akan terjadi pengendapan AgCl. Hal ini dikarenakan pengaruh ion Ag+. Kalau tadi ionnya Cl-, karena NaCl yang kembar Cl-nya. Tapi pada AgNO3 yang kembar Ag+-nya. Gitu ya. Yang terdapat dalam larutan AgNO3. Oke, caranya sama seperti halnya yang di atas ini. Gitu ya. Oke, Ag-nya saya tulis dulu, yaitu AgCl, reaksinya bolak-balik menjadi Ag positif ditambah Cl negatif. Kemudian AgNO3, saya tulis di bawahnya, AgNO3 bolak-balik menjadi Ag positif ditambah NO3 negatif 1. Nah, kalau sudah, perhatikan di sini. Lihat, Ag plusnya ada di sebelah kanan. Ya, ingat yang bawah itu menambah yang atas. Nah, maka otomatis jumlah Ag plus yang ada di sebelah kanan bertambah besar. Ya, nah karena dia bertambah besar, maka supaya setimbang gitu ya atau seimbang, maka harus dibuang ke kiri, yaitu ke AgCl. Gitu ya. Nah, maka dengan demikian AgCl akan mengendap. Nah, keterangannya sama halnya seperti yang di atas. Nah, bisa dilihat dari sini karena ion Ag+ bertambah gitu ya, maka kesetimbangan bergeser ke kiri sehingga AgCl mengendap. Oke, jadi seperti inilah ya keberadaan ion sejenis atau ion yang senama. Itu ya, atau bahasa gampangnya buat kita ionnya kembar. Gitu ya. Jadi kalau ada ion kembar ya atau ion sejenis ya kalau di sekolah bilangnya, atau ada yang bilang ion senama, yaitu namanya sama, sama-sama Cl- gitu ya, atau sama-sama Ag+, ya. Nah, maka itu akan memberikan pengaruh kelarutan dalam air. Oke. Baik, contohnya seperti apa? Bisa disimak. Nah, contohnya ini, jika KSP AgCl pada suhu 20 derajat Celcius adalah 10 pangkat min 10, maka tentukan yang pertama, kelarutan AgCl, semuanya kelarutan AgCl, bedanya yang pertama yaitu dalam air pada suhu tersebut. Gitu ya. Kemudian AgCl dalam NaCl 0,1 molaritas. Kemudian AgCl dalam CaCl2 0,01 molaritas. Kemudian AgCl dalam AgBr 0,01. Nanti ini 01 ya, mohon maaf. Karena di pembahasan ya itu saya tulisnya 0,01 ya. Jadi mohon maaf di sini belum ya, saya terlupa belum saya edit. Oke. Nah, baik, kalau ada tipe soal seperti ini, maka bagaimana cara kita mengerjakannya, gitu ya. Nah, KSP dari AgCl kita tulis terlebih dahulu yaitu 10 pangkat min 10. Dari sini ya, KSP AgCl. Nah, yang pertama, yang A, yang diminta kelarutan AgCl dalam air. Ya. Nah, caranya AgCl-nya kita tulis dulu. AgCl terurai menjadi Ag positif ditambah Cl negatif. Kalau sudah, tentu masih ingat kelarutan itu lambangnya adalah huruf
S. Nah, kita bisa tuliskan. Itu ya, kita bisa misalkan ini S, ini juga S. Kenapa? Karena ini koefisiennya semuanya 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka secara rumus, nah KSP dari AGCL rumusnya adalah S kuadrat secara rumus. Nah, maka kalau mau cari S-nya saja berdasarkan ini, ya maka S adalah akar dari KSP-nya. Ya sudah, ini kan KSP-nya ini 10 pangkat min 10. Tinggal kita masukkan. Sehingga S sama dengan akar dari 10 pangkat min 10. Ketemunya adalah 10 pangkat min 5 molaritas. Oke, nah nanti kita buktikan bahwa kelarutan kalau di dalam air itu pasti lebih besar daripada ion yang sejenis. Oke, baik. Sekarang poin yang B. Oke, di sini kelarutan AgCl dalam NaCl 0,1 molaritas. Oke, kalau ada tipe seperti ini, maka cara mengerjakannya ya. Nah, kita awali dari NaCl-nya dulu. Gitu ya. NaCl berubah menjadi Na positif ditambah Cl min. Oke, 0,1-nya langsung kita letakkan di sini. Ya, alias 10 pangkat min 1, ini juga 10 pangkat min 1. Ya, kenapa cuma di Cl? Karena yang kembar antara AgCl dengan NaCl, yang kembar adalah Cl-nya. Ya, nah maka jadi molaritasnya ini cukup dituliskan di ion yang kembar saja. Yang tidak kembar tidak usah. Oke, kalau sudah, nah ini kan yang ditanya kelarutan miliknya AgCl. Maka AgCl-nya kita tulis. Nah, AgCl menjadi Ag plus ditambah Cl min. Ya. Nah, seperti contoh yang tadi di poin yang A, kelarutannya AgCl dimisalkan huruf S. Maka yang ini juga S, yang ini juga S. Tetapi perhatikan Cl-nya ini ketambahan yang ini. Gitu ya. Yang ini sebesar S. Sementara Cl ketambahan miliknya siapa? NaCl. Ya, maka S ini plus 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1-nya dari sini. Gitu ya. Nah, nanti kalau di sekolah mengerjakannya seperti ini. Nah, tetapi ingat bahwa ya, kelarutan suatu zat ya kalau ada ion yang sama pasti kelarutannya sangat kecil. Nah, sehingga di sini kan ada S plus 10 pangkat min 1. Nanti pasti hasil S-nya itu lebih kecil dari 10 pangkat min 1. Ya, sehingga nanti kalau Bapak Ibu guru mengajar di sekolah, maka S yang ini akan dicoret. Gitu ya. Nah, sini saya coret. Ya, nanti pasti sama Bapak Ibu guru di sekolahnya cara mengerjakannya seperti itu. Gitu ya. Sehingga kalau sudah, nah maka secara rumus KSP AgCl didapat dari ini perkalian miliknya Ag yaitu S yang Cl langsung ini 10 pangkat min 1. Paham ya dari sini ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita ganti angkanya. Yang AgCl 10 pangkat min 10, S-nya tetap, ini 10 pangkat min 1. Sehingga nilai S-nya adalah 10 pangkat min 9. Nah, sekarang buktikan dengan air. Air kelarutannya hanya, mohon maaf, maksud saya AgCl, kalau di air kelarutannya hanya 10 pangkat min 10. Sorry, mohon maaf, 10 pangkat min 5. Sementara AgCl yang ada di dalam NaCl kelarutannya 10 pangkat min 9. Lihat kecil banget. Gitu ya. Nah, andaikan tadi, mohon maaf, S-nya ini ditambah ini 10 pangkat min 1, kan hasilnya juga nggak karuan. Gitu ya. Nah, makanya nanti kalau ada tipe cara mengerjakan seperti ini, ya maka nanti 10 pangkat min 1-nya langsung dipindah saja. Gitu ya. Jadi S-nya ini tidak usah ditulis. Itu ya. Sekali lagi poin B ini hanya contoh, nanti awal mulanya kalian mengerjakan seperti ini kalau di sekolah, gitu ya.
Tapi nanti kalau sudah bisa, ya maka yang saya coret ini, warna biru ini yang saya coret, maka tidak perlu ditulis. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang yang C, kelarutan AgCl dalam CaCl2 0,01 molaritas. Oke, seperti tadi, CaCl2-nya kita tulis terlebih dahulu. Saya tulis di sini CaCl2 menjadi Ca2 plus ditambah 2Cl min. Angkanya atau molaritasnya letakkan di bawahnya sini, yaitu 10 pangkat min 2. Ini kan ada duanya, berarti 2 kali. 2 kali 10 pangkat min 2. Ingat, ini yang kembar cuma Cl-nya saja ya. Oke. Kalau sudah, baru AgCl-nya kita tulis. AgCl menjadi Ag plus ditambah Cl min. Ya. Nah, kemudian, nah itu tadi, ini S, ini S. Ini dulu kan yang dipermisalkan yaitu S. Ini tetap S karena koefisiennya sama. Nah ini Cl diambil dari yang atas, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, ingat ini dari pindah ke sini saja, tidak perlu dikalikan, tidak perlu dibagi. Gitu ya, karena sama-sama Cl-nya. Jadi angka 2 yang ada di atas itu tidak mempengaruhi. Ya, karena secara jumlah dia sama. Oke, paham ya? Kalau sudah, maka dari sini secara rumus KSP AgCl berarti S yang ini dikalikan 2 kali 10 pangkat min 2, yaitu kali ini. Oke, maka kalau sudah, KSP-nya tadi yaitu 10 pangkat min 10 sama dengan S-nya ini tetap dikalikan 2 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Nah, dengan demikian nilai S-nya ketemu 5 kali 10 pangkat min 9. Ya, ini kecil banget. Tadi kalau yang di air masih ingat ya, 10 pangkat min 5. Oke, sekarang yang D, kelarutan AgCl dalam AgBr. Nah, lihat yang sama Ag-nya. Oke, saya tulis AgBr-nya dulu. AgBr menjadi Ag plus ditambah Br min. Ini 0,01 berarti 10 pangkat min 2. Ini juga 10 pangkat min 2. Ya, cukup tulis di bagian yang kembarnya saja ya, yaitu yang Ag. Kemudian saya tulis ulang AgCl menjadi Ag plus ditambah Cl min. Maka kalau sudah, tadi kita misalkan S. Nah, ini S. Yang ini 10 pangkat min 2 kita ambil dari sini, betul? Itu ya, langsung pindah ke sini. Kemudian yang ini juga S. Ya, mengikuti yang ini. Karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, kalau sudah, maka pakai rumus tadi. KSP AgCl sama dengan yang Ag ini, yaitu 10 pangkat min 2 kali S-nya. Ya. Nah, mohon maaf, KSP dari AgCl yaitu 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 2 kali S. Gitu ya. Nah, sehingga nilai S-nya adalah 10 pangkat min 8 molaritas. Oke, bisa ya. Oke, baik. Jadi inilah materi yang bisa saya bagikan pada hari ini. Ya, semoga bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 11 ya, supaya belajar kimianya teruntuk bab ini, kelarutan dan hasil kali kelarutan, ya kalian mengerjakannya bisa dengan mudah. Gitu ya. Baik, sampai jumpa di video minggu depan, video berikutnya di minggu depan. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton
channel ini, silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.